Sehat Sadli, alhamdulillah sehat bang. Assalamualaikum ya akhul jannah. Siap bang Cecep. Ini bang Cecep ini ya standby terus ya biar sampai subuh. Aku sering lihat komen-komennya. Terima kasih bang Cecep selalu standby. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya live juga nih. Yoi Kak Nurjana. Sehat selalu ya teman-teman API. Iya sehat selalu teman-teman API. Semua yang tapping-tapping, like, share. Aku kaum Hawarium, pengikut sejati Bang Zuma, Masya Allah. Gimana kabarnya bang? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Panggil permen Sally nanti dia habis baterai. Haha. Apakah kalian sudah standby kopi? Aku udah sediain kopi 1 galon. Jadi aku gak bakal tidur ini, insya Allah. Bang Zumanya mana? Tap dulu. Udah host. Oke lah, kita gas. Dimanapun ada Bang Zuma, di sana aku nongkrong sampai selesai. Wih. Pasti nih Bang Cecep pengusaha nih. Karena ada standby terus beliau. Saat kemarin malam Roh Kudusmu gak ada ya? Ada. Aku standby kan sampai subuh. Tapi di sahabat Bang Zuma 3 kan akun ini di report. Semoga malam ini gak ke banned. Kasih ruang oten, siap lembur sampai subuh. Masya Allah. Jum, di mana Jum? Kasih tema house, apa temanya bagus? Tapi jangan yang panjang-panjang, nggak bisa diketik temanya kalau kepanjangan. Doakan agar Bang Zuma sehat selalu, bisa terus memberi ilmu kepada kita semua, amin. Saya di sini host. Siapa itu nabi palsu? Oke, baik. Malam ini naikin oten yang lawak-lawak ya, saat kami butuh hiburan akhir bulan banyak angsuran. Ya. Aku tahu perasaanmu seperti apa saat ini bang. Nanti aku kasih 100 ya. Untuk nambah angsuran. Permen Gojek naiklah. Mana dia? Adakah? Like-nya sampai berapa? Sampai 30k minimal. Permen Gojek naikkan host. Iya, adakah dia? Jangan-jangan kuotanya habis. Tapi Gojek kalau naik gak diskusi dia kan. NTB hadir, siap. NTB.
Ya, menghibur aja, oke lah. Nanti kita cari hiburan dari permen Gojek. Dia lagi ngecas HP kayaknya. Ya guys, sampai ditunggu Bang Juma ya. Jangan lupa di tap-tap minimal 30k dan juga love foreign-nya. Biarkan dia dengan komunitas 2019. Bang Juma dari sejak berarti dari YouTube ya. Di grup-grup WA kayaknya. Bang Cecep. Sudah 30k? Belum, masih 27. Permen Gojek itu siapa sih? Permen Gojek itu temannya Ibu Rasmi, temannya Ibu Darni. Oke, udah 30k. Kita undang dulu Bang Juma. Permen Gojek saingannya para wanita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Apa ini menunggu permen Gojek? Temanya apa? Apa bagus teman-teman? Permen Gojek sudah bergabung. Mulai oleh hostnya. Tawa aja lo. Bang. Bang. Ya, siap. Aku di sini setak. Bateraiku tinggal 90% nih bang. Temanya apa ini kita bahas? Guys, bantu aku dulu guys. Temanya bagus apa nih guys? Temanya menunggu, janganlah. Nabi palsu aja. Oke, baik. Temanya nabi palsu. Oke. Nabi palsu. Gini, Tapi dari kemarin ini nabi palsu. Nanti nangis teman-teman kita. Habis nanti dia. Gimana dong? ada yang komen kepalsuan Bible. Kepalsuan Bible. Aku lagi nggak bisa berpikir ini. Wih, baru 5 menit udah 1000 aja nih penontonnya. Silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah.
Iya, nanti kalau misalnya ada teman-teman Kristen, disuruh aja dulu jelaskan agama Kristen ini dari mana, siapa yang ngajarin gitu ya. Oten pun Ustaz. Karena Yesus tak pernah ngajarin Kristen. Selayaknya Nabi Musa, dia datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, dan hukum Taurat ini memang adalah sesuatu yang menurut kitabnya orang Yahudi sendiri, saudara kita Yahudi, bahwa Taurat itu memang dikhususkan untuk mereka, dan Taurat itu adalah hukum yang ditetapkan kemudian untuk mereka sebagai panduan dalam menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu dalilnya di dalam Yeremia 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, saya mau bikin teh. Iya. Ya. Sambil lewat WA. Siapa tahu ada barang-barang lama perlu diaktifkan kembali. Kangen-kangen kan orang-orang dulu aja, Mak. Betul. Ya. Tadi ada pendeta juga yang ngechat di tempatnya Bang Sadli. Coba disuruh naik. Malam ini janji jam sekian, jam segini, jam 10. Oh, mantap. Iya. Oke, kalau gitu kita tunggulah. Saya bikin teh dulu bentar. Oke, Bang Handi, silakan bikin tehnya. Kita sambil nunggu-nunggu ya teman-teman sekalian. Tuhan menjelma apa dilahirkan? Dua-duanya enggak. Menjelma kagak, dilahirkan kagak. Dilahirkan itu makhluk manusia. Pak Pipo ada? Enggak ada. Oke, teman-teman. Kita mulai kajian sedikit ya. Sambil menunggu kemudian teman-teman kita dari Kristen. Jadi berbicara mengenai Nabi, mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan kemudian yang diutus ke atas muka bumi untuk mengajarkan manusia cara untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Jadi Nabi ini mengajarkan manusia, umatnya kemudian untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang dibawa oleh Nabi atau syariat yang dibawa oleh Nabi tersebut kepada kaumnya. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan bagaimana mereka menyembah kepada Allah. Nabi Isa diajarkan bagaimana mereka menyembah kepada Allah. Jadi tuntunan yang datang kemudian kepada umat terdahulu itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Nabi ketika datang itu pasti ada yang menentang. Nah, yang menentang ini kemudian pasti mendapatkan pengikut. Begitu juga Nabi ketika dia diperintahkan untuk mengajarkan ajaran yang diterimanya sebagai Nabi, maka posisi mereka disebut sebagai Rasul. Rasul inilah kemudian yang mengajarkan tata cara beribadah, tata cara berhubungan kepada Allah. Nah, sehingga kalau ada Nabi datang, ada yang memusuhi. Seperti Nabi Musa, adanya Samiri, Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Nah, yang kita cari tokoh yang memusuhi Nabi Isa ini. Tokoh yang memusuhi Isa. Siapakah beliau? Tokoh yang memusuhi Nabi Isa. Yang kemudian
mengaku sebagai pengikut, mengaku sebagai orang yang menganggap dirinya orang yang dipilih kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam. Selamat malam. Iya, semangat malam, saudara Malam. Rafael. Rafael ini Kristen ya? Kristen. Oke, silakan. Ya. Saya minum obat dulu Zoom, permen Kojek. Iya, silakan. Silakan bertanya gitu atau? Iya, ada pertanyaan atau mau bertanya? Tapi kalau misalnya Bang Rafael mau bertanya, nanti gantian Bang Juma akan bertanya ke Bang Rafael kayak gitu. Ya. Dari beberapa hari lalu saya sering bertanya kepada umat Islam, cuman belum dapat jawabannya, yaitu mengenai bukti keberadaan Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus. Gitu itu saja Orangnya kecil banget, pertanyaannya. Kedengaran ya? Ya, itu pertanyaan saya. Iya. Pertanyaannya terkait dengan Yesus ya. Berarti rujukan kami itu adalah Al-Qur'an pastinya ya kan? Berarti kalau rujukannya kemudian kepada Al-Qur'an, berarti kami mengenalnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian Allah mewahyukan firman-Nya kepada Wasallam. Dikatakan di dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Dan kami kisahkan kemudian kepada Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ketika Siti Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Lalu ketika Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibunya menampakkan diri, menyatakan diri, nantinya akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai pelaku maksiat. Jadi Allah kemudian sebelumnya itu mengutus Roh Kudus kepada Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basharan sawiyan. Lalu Allah mengutus Roh Kudus kepada Maryam. Maka Roh Kudus ini menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ini Allah yang mengutus. Jadi kalau Anda bertanya, di mana kemudian Allah pada masa kenabian yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami mengutus Roh Kudusnya menuju kepada Maryam. Lalu mengadakan tanya jawab, menginformasikan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Ya. Ketika kemudian Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jikalau engkau orang yang bertakwa. Ketika Jibril datang, Maryam mengatakan itu kepada malaikat Jibril atau Roh Kudus. Lalu Roh Kudusnya mengatakan, innama ana rasulu rabbi liahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku ini hanyalah rasul utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Allah yang mengutus kemudian Roh Kudus untuk menyampaikan pemberitaan itu kepada Siti Maryam akan hamilnya dia dan akan melahirkannya sosok manusia bernama Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. Ya, begini ya, di zaman dulu kan, di zaman Yesus itu kisahnya ditulis lengkap di dalam kitab Evangelion Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam kitab itu kami tidak pernah mendapatkan ada Tuhan yang bernama Allah di zaman itu.
Nah, jadi untuk membuktikan apakah ada Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus, tentu kita harus lihat di kitab sebelumnya, yaitu kitab Evangelion Yesus Kristus, kitab yang berbahasa Yunani itu, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan nama kitab Injil, di mana di situ dikatakan Nabi Isa. Nah, ini harus, kalau mau membuktikan, tentu harus merujuk kepada kitab Evangelion Yesus Kristus. Dan ini diakui oleh Quran kan, yang mana itu adalah kitab-kitab Allah bersama-sama dengan Taurat. Dan di dalam Quran dikatakan Taurat, Injil adalah kitab-kitab Allah. Nah, ketika kita cari di kitab Evangelion Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, di mana kitab itu duluan ada dari Quran, di situ tidak diketemukan ada Tuhan yang bernama Allah. Itu, dan di situ pun kuasa dan firman-Nya itu sangat berbeda dengan kuasa dan firman yang disampaikan oleh Allah SWT ketika di Quran tentang Yesus ini. Gitu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan tidak mengenal Allah, ya wajar dong, kitab Roma di Yunani. Kitab Anda itu kan buatan untuk orang Roma dan untuk orang Yunani, bukan untuk Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi mengenal kemudian pencipta langit dan bumi itu dengan pribadi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ketika berbicara mengenai Tuhan yang maha suci maha tinggi, maka Anda kemudian tidak bisa mendudukkan dan tidak bisa menolak Tuhan yang kami sembah. Karena Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Kalau pertanyaan itu Anda jadikan standar, maka kami pun akan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada Tuhan bernama Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mengenal Tuhan namanya Yesus. Yang ada orang-orang mengenal kemudian Tuhan yang maha tinggi, maha suci, yang kami sebutkan dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Nah, di agama Anda, Tuhan Anda tidak seperti itu. Jadi Kristen ini memang selalu merasa dirinya ini adalah orang yang berasal dari ajaran para nabi. Salah ente. Kalau Anda melihat kemudian dalam kitab saudara, hukum terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, sedangkan Tuhan Anda itu siapa? Dewa, Yesus Kristus. Terus Anda mengatakan kitab Anda, ya memang kitab Anda itu bukan Injil. Hanya orang Kristen Indonesia yang niru-niru Al-Quran, dia mengatakan Injil. Sebenarnya kitab orang yang Kristen itu bukan Injil, Evangelion, surat kabar, kabar gembira. Itu yang saudara harus pahami, bahwa kitab Anda itu surat kabar, bukan Injil kitab Anda itu, tetapi surat kabar atau Evangelion, kabar atau berita gembira. Ah, tuh surat kabar tuh kitab Anda tuh. Kalau berbicara mengenai Injil, itu adalah kitab ketetapan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang datang kepada Bani Israel itu Isa, bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Roma Yunani. Anda harus pahami itu dulu. Yesus itu tokoh fiktif karangan Roma Yunani. Sedangkan Isa itu adalah Isa yang mereka kenal dengan Yeshua. Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Aramaik disebut dengan Iso, dalam bahasa Arab disebut dengan Isa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab itu bahasa serumpun, bahasa Yunani itu bahasa penjajah. Di luar, tidak masuk dalam golongan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Injil, itu bukan Injil yang Anda maksud. Kitab Anda itu kabar gembira atau surat kabar dari orang-orang yang tidak dikenal. Demikian. Ya, maksudnya begini ya. Walaupun Anda bilang kitab kami itu kitab dari Roma, tetapi kitab kami itu kitab yang berisi Evangelion Yesus Kristus, kitab kabar baik Yesus Kristus. Kitab Evangelion itu kan berisi kabar baik tentang Yesus.
Dan kitab ini jelas duluan ada dan bersinergi dengan Taurat. Makanya kitab itu bersanding mesra dengan Taurat. Makanya kami menjaga kitab-kitab itu di dalam Alkitab kami. Kan di sana ada kitab Taurat, ada kitab para nabi-nabi yang tidak diketahui oleh ALSBT juga. Dan di Alkitab kami ada Alkitab Taurat, ada kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil. Dan itu bersanding mesra. Dan tidak akan pernah tentu bersanding dengan Quran, karena jelas itu berbeda. Nah, kita kembali ke mengenai Tuhan yang bernama Allah di zaman Yesus. Nah, ketika Anda berkata bahwa di zaman itu orang Yahudi saja tidak mengenal Yesus, itu memang betul di zaman Yahudi, karena kan Yesus kan baru ada di zaman baru dikenalkan di zaman Yesus itu sendiri. Nah, di zaman Yesus orang-orang Yahudi juga tidak mengenal ada Tuhan yang bernama Allah. Makanya saya katakan firman-Nya sangat berbeda dengan firman dari Allah yang dikenal oleh orang Yahudi. Nah, ketika di Quran berkata bahwa Allah menghukum para orang Yahudi yang menjadi kera, nah di kitab Taurat sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu mengutuk orang jadi kera. Nah, itu salah satu perbedaan dari sekian banyak perbedaan antara Allah di dalam Quran dan Allah di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Persamaan dari Allah di dalam Taurat dan Injil itu dari kuasanya, di mana di dalam kitab Taurat Elohim Israel bisa menunjukkan kuasanya tanpa bantuan nabi, yaitu ketika Elohim Israel menampakkan tiang awan dan tiang api ketika menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu dia tidak pakai bantuan dari nabi-nabi manusia, dia langsung menunjukkan kuasanya. Begitu juga Yesus ketika dia menunjukkan kuasanya, salah satunya yaitu ketika dia merubah air menjadi anggur, lalu ketika dia meredakan angin ribut, dia langsung menunjukkan kuasanya, tidak pakai perantara-perantara. Nah, ini salah satu kesamaan yang paling penting antara Elohim Israel dan Yesus. Walaupun memang di zaman Musa, contohnya, nama Yesus belum dikenal, tetapi kan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi itu ya. Jadi ketika Anda berkata bahwa ketika Anda bernarasi bahwa Allah SWT sudah ada di zaman Yesus, saya kira tidak ada bukti yang nyata begitu. Oke, jadi gini, saya sadarkan dulu Anda. Agama Anda itu agama pagan dari barat, nggak ada hubungannya dengan kami. Kami di sini ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu tidak mengenal agama Kristen. Ini apa agama Kristen ini? Agama apa ini Kristen? Agama dari mana Kristen ini? Siapa nabi-nabi yang mengajarkan menyembah manusia? Itu dulu. Jadi jangan Anda karena Anda tidak belajar gitu loh. Anda harus tahu agama Anda itu adalah agama Katolik pertama kali, mencuri kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda jangan mengatakan bersanding dengan mesra, ditertawakan orang. Anda ditertawakan orang Yahudi. Anda harus tahu kitabnya orang Yahudi itu mengalami evolusi dari kitab Tanakh Yahudi yang diterjemahkan pada tahun abad 3 sebelum Masehi. Diterjemahkan oleh orang-orang rabi-rabi pada masa itu. Sekitar 70 sampai 72 rabi-rabi yang diperintahkan kemudian oleh Ptolemy II, Kaisar Ptolemy II di abad ketiga sebelum Masehi, sekitar tahun 270-an sebelum Masehi. Diperintahkan oleh kekaisaran kepada rabi-rabi untuk menerjemahkan dalam bentuk Septuaginta. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini yang sudah hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Alexandria, Mesir, itu mereka sudah terpapar ajaran Helenisme, di mana Mesir pada saat itu memang dikuasai oleh orang Yunani. Mereka menggunakan bahasa Septuaginta sebagai bahasa internasional. Jadi perjanjian lama kemudian itu melalui proses yang panjang baru disebut perjanjian lama. Dan itu bukan kemudian, Anda harus tahu bahwa itu tidak diakui kemudian oleh
internal Yahudi sebagai firman Tuhan. Dan memang perjanjian lama milik Kristen itu bukan firman Tuhan. Itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi. Lalu kemudian oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesesius diedit sampai kepada abad keempat. Dipertemukanlah terjemahan editan ini dengan buku-buku pagan milik Kristen, yaitu perjanjian baru, sehingga diklipping menjadi satu bundel. Lalu kemudian Kristen jadikan itu sebagai kitab. Itu kitab curian itu. Anda harus tahu itu kitabnya bukan kitabnya Yahudi. Perjanjian lama itu adalah kitab editan dari terjemahan kitabnya Yahudi, kitab yang diambil secara tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengatakan Tuhannya Yesus tidak mengenal Allah, pahami dulu, orang Yahudi tidak mengenal Theos. Coba Anda baca original teks kitab saudara. Di dalam itu bertaburan Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama Theos, Logos itu adalah Theos, Logos berubah menjadi daging. Itu ajaran Roma Yunani, ajaran Helenisme dikawinkan dengan ajaran paganisme. Lahirlah agama Anda, Katolik. Anda harus malu itu. Anda harus malu. Dari mana konsep Kristen ini ya? Dari ajaran paganisme, Trimurti. Ajaran-ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Itu agama Katolik. Yang dikawinkan kemudian dengan kitabnya orang Yahudi, muncullah Katolik. Sehingga ketika Anda mengatakan mereka tidak mengenal Allah, dan setelah saya bacakan dari Al-Quranul Karim, kemudian nanti akan saya bacakan kepada saudara tentang apa yang tertuang di dalam Septuaginta meskipun sudah diedit. Wa ma qadarullaha haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitabal ladina ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qarantisa tubdunaha wa tuhfu katsira. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang telah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi Allah, bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Tuhan kami memerintahkan kepada Nabi Musa kemudian untuk meneguhkan Taurat kepada kaumnya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birasalati wa bikalami fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang ada pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku berupa Taurat. Sebab itu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku wahyukan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu Allah mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'husu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Allah mengatakan, dan kami telah menuliskan untuk Musa Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Anda mengetahui tentang Allah, tentang Hasem, itu minim. Kenapa? Karena kitab Anda menggunakan bahasa Yunani. Mana bisa Elohim Hasem diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Nggak bisa. Makanya kami di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, Qul amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma uti Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak keturunannya, juga yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi ajaran Islam dan ajaran Yahudi itu adalah ajaran yang bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tak ajarin sedikit, kurang lebih 30 menit. Orang-orang Yahudi mengenal Tuhan mereka dengan sebutan El, Eloah, Elohim, Elohai, Saddai, Sepaot. Tidak pernah mengenal Tuhan itu dengan sebutan Theos. Sedangkan Tuhannya, sembahnya itu Tuhan kalian tuh, Tuhan dari Romawi. Nah, ketika Anda ingin mengenal Tuhan, berfirman Tuhan pada nabi-nabi, pada Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani,
Maka ketika disepadankan dengan bahasa Arab, mereka menyebut Yod He Fa Fe, kami mengenalnya Yahuwahu. Ketika mereka menyebutnya Elohim, kami mengenalnya dengan Allahumma. Ketika mereka menyebutnya Al-Ali atau El, kami menyebutnya dengan sebutan Ali, Al-Ali. Ketika kemudian mereka menyebutnya Eloah, kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Ketika kemudian mereka menyebutnya Elohai, maka kami menyebutnya Ilahi. Ketika mereka menyebutnya Saddai, kami menyebutnya Al-Qadir. Jadi Anda tidak bisa membatasi itu. Tidak bisa membatasi. Karena kenapa? Di dalam Kejadian 17 nomor 7 dikatakan, aku akan mengangkat perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi sembahanmu secara turun-temurun. Jadi Anda tidak bisa kemudian membatasi itu. Justru yang bermasalah itu dewa kalian. Orang Yahudi hari ini mengklaim. Kamu temukan orang Yahudi yang ada di Indonesia ini, Anda cari. Temukan mereka dan sampaikan kepada mereka, kenapa kalian menerjemahkan Septuaginta, kitab Tanakh kalian ke dalam bahasa Arab, Yod He Fa Fe Hasem Adonai dan Eloah kalian terjemahkan dengan kata Allah. Nah, sedangkan Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Allah tetap diterjemahkan dengan sebutan Allah. Sedangkan mereka, Yod He Fa Fe, mereka terjemahkan dengan sebutan Allah. Berarti mereka orang Yahudi yang mengklaim bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kami kagak. Nah, sekarang Septuaginta, ada nggak kata Elohim di dalam? Ada nggak kata Elohim? Ada nggak kata Eloah? Ada nggak kata Elohai? Ada nggak kata Saddai di dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Yang ada Theos. Coba Anda lihat di Google. Theos artinya apa? Dewa. Anda yang menyembah dewa. Oke. Ya. Nah. Ya. Pertama saya harus memberitahukan bahwa Kristen itu atau ajaran Yesus itu ketika Yesus datang mengajarkan ajarannya, dia selalu membawa kitab Taurat. Dan di zaman Yesus ada dua sekte yang terbesar di orang Yahudi, yaitu Saduki dan Farisi. Mereka sama-sama mengimani Taurat tetapi dengan ajaran yang berbeda, dengan tafsiran yang berbeda. Nah, ketika Yesus datang, dia mengajarkan tafsiran baru dari Taurat. Dan tafsiran ini tentu saja dari Allah sendiri, karena dia adalah Allah. Nah, ketika dia datang, dia menafsirkan Taurat dengan tafsiran yang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus datang dengan membawa sekte yang baru dari Yahudi. Dari ajaran Yahudi, dari ajaran Taurat. Jadi jangan bilang kami ini mencuri, bukan. Kami juga mengimani Taurat dengan sekte yang berbeda. Kan di zaman dulu Taurat juga punya beberapa sekte yang menafsirkan Taurat. Salah dua yang terbesar yaitu Saduki dan Farisi. Jadi kami tidak pernah mencuri Taurat, tapi kami bagian dari mengimani Taurat. Kelemahan orang Yahudi, mereka hanya mengimani Taurat dan kisah para nabi dan kitab-kitab para nabi. Dan kelebihan kami yaitu kami mengimani Taurat, kisah para nabi, dan berlanjut kepada kitab Evangelion Yesus Kristus yang dibawa oleh Yesus, kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi ini salah satu pemahaman yang salah ya, bahwa sering Islam mengatakan bahwa kami mencuri kitab Taurat dari orang Yahudi. Tidak. Kami merasa bagian dari yang mengimani Taurat. Walaupun berbeda sekte. Mungkin kalau saya bisa katakan sekte mungkin seperti itu. Walaupun mungkin sedikit kasar, tapi itu pemahaman yang bagi saya ya seperti itu. Karena dulu kan ada Saduki, ada Farisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, Yesus datang membawa ajaran baru dengan berdasarkan Taurat. Yaitu, lalu kemudian dia memberitakan Injil itu berdasarkan Taurat juga. Jadi kami tidak mencuri, tetapi kami mengimani Taurat juga. Kami bagian dari orang-orang yang mengimani Taurat yang dibawa oleh Yesus. Nah, kemudian ketika Anda berkata bahwa Elohim tidak sama dengan Theos, bagi kita sama, sebab bukan soal nama, tetapi soal firman-Nya dan soal kuasanya dan soal kisah-kisahnya yang tidak pernah berubah. Walaupun di dalam Yunani dikatakan Theos, tetapi
firman-Nya dan ciri-ciri dari Allah itu tetap tidak berubah dari zaman Taurat. Ya. Nah, bandingkan dengan ketika Quran datang merubah nama Elohim itu menjadi Allah. Namanya dirubah. Lalu kenapa Anda protes ketika kami merubah Elohim menjadi Theos? Walaupun bagi Bukannya kami, Anda Theos tadi tidak- yang pertama protes. Nah, maksudnya walaupun bagi kami Theos dan Elohim itu bukan berarti nama pribadi, tetapi nama sesembahan bagi manusia. Baiknya Anda bawa dalil. Iya. Kalau cuma asumsi gitu, Lalu kemudian tawakan. begini, ya, lalu kemudian begini, ketika Anda berkata juga bahwa Allah SWT di dalam Quran, mari kita lihat dari firman Allah yang Anda sampaikan tadi, firman Allah SWT kepada Nabi Musa yang Anda sampaikan tadi, yang Anda bawakan tadi. Nah, jelas sekali firman Allah SWT kepada Nabi Musa itu sangat berbeda jauh dengan firman Elohim Israel yang disampaikan ke Nabi Musa di dalam Taurat. Coba Anda perhatikan baik-baik. Taurat yang Anda Perbedaan maksud sangat yang mana? mendasar. Taurat yang Anda Taurat maksud yang mana? Taurat yang telah lama ada itu. Yang mana? Taurat yang kami pegang dan Yahudi pegang. Di mana ada Taurat Anda pegang? Sejak kapan Anda pegang Taurat? Sejak dulu kami telah memegang Di Taurat. mana Anda pegang Mungkin Taurat? Anda Di tidak mana? percaya. Mungkin Di Anda mana? tidak percaya, tetapi Taurat kami nyata. Mana Taurat Anda mana? Sedangkan Di mana? Taurat Coba kan tidak ada. coba tunjukkan Taurat Anda yang mana? Taurat kami yang kami pegang di dalam Alkitab kami ada. Iya, kitab yang Taurat. mana? Yang mana Taurat Anda itu yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat. Wah, itu kitab Septuaginta itu. Walaupun Anda berkata begitu, tapi bagi kami itu Walaupun kitab Taurat dan- Anda mengklaim dan Anda mau menipu Septuaginta itu- siapa? Anda mau menipu Kitab siapa? Septuaginta itu sudah lama ada. Ah. Baru Yesus Quran muncul. mengajarkan, apakah Nah, Yesus mengajarkan sabar kitab dulu. Septuaginta? Sabar dulu. Nah, Enggak, saya tanya dulu. Anda jualan obat, tidak ada data, cuma asumsi. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Sabar dulu, ini kan saya belum selesai. Saya Nanti tanya, Anda bantah. apakah Yesus Nanti Anda mengajarkan bantah. kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itulah terjemahan dari kitab Ya, yang saya tanya, Taurat. apakah Yesus mengajarkan kitab Septuaginta? Kitab Septuaginta itu terjemahan dari ajaran-ajaran Yesus dalam bahasa asli, lalu Nah, diterjemahkan. sekarang ke dalam pertanyaan saya, Septuaginta. apakah Yesus mengajarkan Septuaginta? Yesus mengajarkan isi dari Septuaginta yang diterjemahkan. Anda nggak ngerti. Ya. Apakah Yesus mengajarkan kitab Taurat dalam bahasa Septuaginta? Kitab Taurat Septuaginta itulah terjemahan dari Yang saya Taurat tanya, apakah bahasa Yesus Yahudi. mengajarkan kitab saja. Septuaginta? Tentu saja, karena itu Mana dalilnya? Mana buktinya? Karena itu berisi Taurat yang diterjemahkan ke Buktinya dalam mana? Septuaginta. Buktinya. Kalau yang diterjemahkan itu yang dipakai Romawi. Yang saya tanya yang dipakai Yesus, apakah Septuaginta? Yang jelas begini. Yang jelas. Anda cek saja. Anda cek Yang je- Taurat Yahudi Yang sekarang jelas. dengan Septuaginta. Yang Apakah jelas. ada perbedaan? Sekarang mana Taurat itu Pasti mana? ada perbedaan. Saya tanya Tauratnya Taurat mana? itu, yang kami tahu Taurat itu tidak pernah berubah sampai sekarang masih Iya, ada. Kami Tauratnya menjaga. mana? Tauratnya yang Kami saya tanya menjaga. Tauratnya Ada. mana? Ada Mana? pada kami. Mana? Ada Mana? pada kami. Ada Ada pada di Alkitab. kami. Silakan dilihat di Ada Alkitab. pada kami. Silakan di Alkitab, Penipu, di buku Alkitab, penipu. di situ ada Taurat. Jawab dulu bro ditanya. Di dalam Jawab Taurat, dulu. Mana? di dalam Mana? Taurat Allah Elohim Mana Israel Tauratnya mana? Ketika sabar dulu, ini saya Ya jangan ngapain kau Ketika ngomong di ngocek dalam sana Taurat, kemari. Saya tanya Tauratnya ketika di mana? dalam- Mana Taurat? Mana? ini yang saya pegang sekarang. Nenekmu kiper. begini ya. Pandai-pandaian. Kitab Itu bukan Allah Taurat SWT, itu. Itu firman- kitabnya Romawi, karangan firman Romawi itu. Allah SWT kepada Nabi Musa dan firman Elohim Israel kepada Nabi Musa sangat berbeda jauh. Nah, Kamu kira-kira mana menilai yang palsu? Al-Quran pakai apa? Kamu Mana menilai yang Al-Quran palsu pakai di apa? antara keduanya? Ini Saya salah tanya satu, samamu, kamu menilai salah satu Al-Quran pakai kitab perbedaan. yang mana? Menilai Quran tentu antara Quran dan Taurat. Mana Taurat itu mana? Menilainya Taurat itu dari mana? Firman Allah. Mana Taurat Salah itu? satu contoh firman Allah Nabi Musa di Udah dalam turunkan, Taurat host. dan firman Allah Daripada kita Nabi diskusi Musa sama dalam orang Quran sangat bahlul. berbeda jauh. Turunin aja, Dengerin dulu, turun, gantian, turunin. gantian bicara weh. Turunin, Sebelum saya turunin. turunkan. Berbeda jauh itu. Turunkan Bang Andi. Nah, ini yang kalian Turunkan ya. orang orang Yes. dungu, orang Anda dungu. tidak bisa- Anda mau Bahlul. diskusi nggak? Orang dungu Bahlul mau masuk menipu di sini. Dengarkan ya, dibawa ya, tuyul. Tidak ada kitab Taurat itu, nggak ada. Mana kitab Taurat Septuaginta karya Romawi? Kau bilang Septuaginta? Hah? Dagis tuh ngoceh sana sini nggak jelas. Kamu kalau di gereja boleh kau membodohi orang, di sini nggak ada, nggak bisa, nggak ada ruang untuk membodohi orang di sini.
Ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Septuaginta, Al-Quran salah, nenekmu kiper. Kitab Nabi Musa itu 1400 tahun. Asal kau tahu. Ya, 1800 tahun malah sebelum Roma memiliki buku yang bernama Perjanjian Baru. Paham itu? 1400 tahun, dengan tradisi apa kalian kemudian melestarikan Taurat ke Romawi? Apa? Dari Musa pindah kemana, pindah kemana, pindah kemana, pindah kemana, sampai ada di Katolik. Kau pakai ilmu apa? Mau nipu-nipu di sini? Nggak bisa kau nipu di sini. Nggak bisa. Kitabmu kau anggap Taurat. Untung kau tidak di depan saya. Kalau kau di depan saya, dahak melengket di matamu ku bikin. Bisa kau nipu-nipu. Itu kitab karangan, itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan kitabnya orang. Saya pikir bisa diskusi, ternyata mesin rusak, mesin ketik rusak. Ngomongin Taurat, dia bukannya Taurat udah dibatalkan oleh Paulus, ngapain dia pakai Taurat lagi katanya? Ada capek. Yesus mengajar, tidak pernah dia menggunakan kitab Septuaginta. Septuaginta adanya di Romawi, Yesus adanya di Yahudi. Yesus menggunakan kitabnya dia, kitab yang mungkin didapatkan dari. Lagian juga Yesus tidak ada diberitakan menggenggam buku, menggenggam kitab, cuma dikatakan membaca kitab. Yesaya yang dia baca. Oke? Lalu kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu beda. Yang beda itu Tuhanmu, tuyul. Bertanduk 7, bermata 7, itu Tuhanmu, itu beda. Hanya saja kamu tidak bisa diskusi baik-baik. Coba kau bisa diskusi baik-baik. Jangan kayak orang kepanasan kayak gitu. Kayak ada orang kayak mau menjual apa, kayak produk gagal, kau mau jual, kamu nggak bisa ditanya. Saya baca pakai dalil, kamu asumsi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati, maha suci, maha tinggi. Nah, itu ada disebut di situ. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami mengenalnya dengan Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kalian Theos. Beda dong. Theos bertanduk 7, bermata 7 sembahanmu. Bedalah. Diskusi Aku lah. nambahin Bunda. Iya, silakan. Ya, jadi untuk Rafael dan kawan-kawan Kristen di bawah ini dari kita yang pembelajar ya, kami di sini memberitahukan di zaman Nabi Musa versi Yahudi dan juga di zamannya Kristen versi di zamannya Yesus versi kalian, nama Tuhan itu belum dinyatakan ya. Perhatikan. Nama Tuhan belum dinyatakan. Buktinya apa? Yesus tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan nama aslinya. Yesus hanya memanggil dengan nama Bapak. Ya kan ya Gurunda ya? Iya betul. Nah, baru di zaman Nabi Muhammad SAW, di dalam surah Al-Fatihah, muqaddimahnya surat Al-Fatihah, disitulah nama Tuhan semesta alam dinyatakan oleh Tuhannya itu sendiri. Gitu. Silakan Gurunda dilanjut. Iya. Jadi susah kalian itu karena muara kalian itu bukan Yahudi, muara kalian itu Roma. Tuhan sembahan kalian itu namanya Theos. Theos nama Tuhan kalian itu. Jadi jangan mimpi. Kalau di kitabnya orang Yahudi kan jelas sekali itu diterangkan oleh kitab mereka. Dikatakan begini. Beresit bara Elohim et hamarim fet haaretz. Nah, itu seirama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan khalaqallahu samawati wal ard bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Itu sama dengan kitabnya orang Yahudi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bersit bara Elohim et hamarim fet haaretz. Itu sama. Nah, sekarang di kitabmu apa? Dan perjanjian baru itu apa? Firman itu menjadi daging. Parah kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas
semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini, tidak ada satupun data menunjukkan para nabi itu menuhankan Yesus. Ya, Yesus itu dituhankan setelah ada Kristen. Ya, jadi Yesus ini adalah Tuhan baru. Buatan Roma. Buatan Roma dan dibantu oleh Paulus dengan surat-surat Paulus, kan begitu? Iya. Orang Parisi. Itu, iya, itu yang benar itu. Nggak bisa disangkal ini. Ya kalau ada orang mengatakan, oh Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Nah ini pernyataan gabrul. Ini menista Nabi Musa namanya begitu. Oke, silakan kita kembali ke topik. Kita sambut dulu yang Niki. Selamat malam. Ya, ada 3. Ya, Niki atau Pak Stephen atau Esau silakan berbicara. Stephen nanti dulu lah, keseringan dia. Niki Kristen atau Islam? Kristen bang. Oh mantap. Esau Kristen Islam? Ya udah Niki aja dulu. Nasrani. Saya Nasrani pak. Oh Nasrani. Oh ya wes. Oke, Niki dulu ya. Niki dulu silakan Res, dibantu Res. Arahkan ke Banjuma. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Niki. Ini cuman mau tanya, sekedar Boleh. tanya saja tentang Nabi Isa menurut Quran ya. Al-Quran. Nah, Iya, apanya yang mau ditanyakan? tentang Nabi Isa. Oh, bagaimana dikisahkannya dalam Al-Quran gitu? Iya, begitu. Oke, siap. Silakan Gurunda. Ya, kalau di dalam Al-Quran bisa kita lihat di dalam surah Maryam, bagaimana kemudian ketika Siti Maryam usai melahirkan, beliau kemudian datang kepada kaumnya, dan kaumnya kemudian berkata, Ya Maryamu, laqad ji'ti say'an fariyan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah datang membawa sesuatu yang sangat kemudian mungkar. Jadi keji, ya, yaitu dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Beliau kemudian memiliki anak tanpa pernikahan. Lalu orang-orang Yahudi menuduh beliau berzina, dan itu masih bisa kita lihat di dalam Talmud. Bagaimana orang Yahudi menuliskan tentang tafsiran mereka terkait keadaan sosok wanita perawan yang melahirkan anak manusia ini. Dihujat, dinista. Itu masih ada terekam di dalam Talmud mereka. Nah, ditanya oleh kaumnya pada masa itu, Ya Maryam, laqad ji'ti say'an fariyan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asawi wa makanat ummuki bagian. Kau itu adalah saudara perempuannya Harun. Ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Lalu Maryam kemudian singkat cerita mengatakan bahwa tuduhanmu itu bisa dijawab oleh anakku sendiri, anak bayi ini. Orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi, wahai Maria? Wahai Maryam. Tiba-tiba aja suara anak bayi itu keluar. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab ketetapan dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani nabiyan. Bayi ini berbicara. Orang-orang pada masa itu kemudian kaget. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati, yang dikasihi dimanapun aku berada. Dan Tuhan memerintahkanku kepadaku untuk beribadah selama aku hidup. Itu kata Nabi Isa. Wa barram biwalidati walau walam yaj'alni jabbaran saqiyan. Dan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini pembelaan Nabi Isa kepada ibunya ketika ibunya dituduh berzina. Nah, sedangkan di kitab saudara tidak ada pembelaan si bayi kepada ibunya ketika dituduh kemudian hal yang sama dari Yahudi. Kitab Anda tidak bisa kemudian melakukan pembelaan. Al-Quran melakukan pembelaan. Tuduhan orang-orang Yahudi dibantah oleh Al-Quran.
bahwa Nabi Isa menyatakan dengan hal yang benar, aku ini adalah hamba Allah. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jadi si bayi ini menerangkan kepada orang Yahudi, ibuku bukan pesina, aku ini nabi, aku ini utusan untuk kalian. Nah itu sekelumit tentang Nabi Isa. Jelas. Silakan. Iya, memang tidak ada, kalau di kitab Kristen itu tidak ada. Baru dengar juga sekarang Smith ini. Tapi ini mau tanya, apa namanya, kan sudah diketahui bahwa dia itu nabi masih dari kandungan sudah diketahui nabi kan? Setelah bayi beliau udah di ayunan. Oh, sudah dilahirkan. Udah. Itu yang ditanyakan ke Maryam, sudah Nabi Isa sudah lahir. Iya. Sudah bayi. Berarti Siap. dari bayi memang sudah diketahui bahwa Nabi Isa itu Nabi. Iya. Ini mau tanya tentang Injilnya. Nabi Isa kan keluar Injil kan? Iya. Ya. Ketetapan, betul. Isi Injilnya apa kalau di Quran? Kalau diterangkan di dalam surah Al-Maidah, di situ Nabi Isa alaihissalam kemudian ditanya oleh Allah pada saat beliau dihakimi oleh Allah. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang mengetahui hal yang gaib. Lalu kemudian ajaran Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel adalah maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi inti dari ajaran Injil yang datang kepada Nabi Isa itu adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum. Perintah kemudian untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Itu yang diterangkan. Ini maksudnya Smith begini. Kalau bilang isi Injil seperti Smith yang tanya tadi, seperti isi Taurat, ya kan? Nabi Musa isinya jangan ini atau apapun itu. Ya kan, ada hukum-hukumnya kan yang diturunkan dari Allah ke Nabi Isa. Kan seharusnya ada yang dibawa oleh Nabi Isa, ya kan, seperti Nabi Muhammad, ya kan, dibawa diturunkanlah hukum, ya kan, aturan. Nah, aturan ini yang Smith pertanyakan, ada nak ditulis di Quran aturan Injilnya seperti apa? Ya, jadi kalau Nabi Isa itu dia tidak membawa hukum baru. Dia hanya membawa ajaran peneguhan terhadap Taurat. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hatta siratum mustaqim. Inti daripada ajaran Nabi Isa adalah sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Bani Israel diminta kemudian untuk menyembah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel bukan membawa hukum baru, tetapi melanjutkan hukum lama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang peneguhan Taurat kepada mereka dan mengabarkan akan datangnya seseorang penolong lain setelah dia, yaitu roh kebenaran atau nabi kebenaran. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi inti ajaran Nabi Isa menegakkan hukum Taurat kepada Bani Israel.
Mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan untuk kembali kepada hukum Tuhan. Nah, proses pengembalian mereka inilah yang disebut hikmat Injil. Ini noise-nya di mana ya? Noise kencang kali loh. Oh, Ada suara noise. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ajaran Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Makanya kalau kita melihat dengan jujur nih, kita melihat apa yang diuraikan di Al-Quran ternyata indikasinya masih ada di kitab saudara. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Itu Iya, kata Yesus. memang ada. Betul. Ya, luar Tapi ini biasa Bang waktu Juma. sebelum Luar biasa. diangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut Bang Niki. Oh, ya, oke. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Ini orang gila ini kenapa naik? Sebentar, Anco, kalau lagi diskusi orang jangan masuk, ke diam atau kick dulu dia. Enggak. Orang sakit ini, orang sakit itu. Dia tuh katanya Tuhannya dia menyembah dirinya sendiri. Ngapain Enggak, saya berdiskusi dengan menyembah pikiran dirinya? saya. Ya udah dibawa. Kamu dibawa aja, kamu dibawa. kita- Kau sembah pikiranmu sendiri dibawa. Kita singkirkan dulu doktrin ya. Kamu dibawa, Ya, nyembah Bang Tuhanmu dibawa, menyembah Enggak, dirimu kamu dibawa. kan Jangan di sini. katanya paham Bible nih. Kamu kan Kamu- paham Bible. Kamu paham Terus nggak kenapa kamu bahas Bible kalau kau bukan Saya Kristen? tanya, Kenapa? ya kan? Saya tanya. Kenapa kamu bahas Gini, Bible kalau kamu sekarang bukan gini, Kristen? Udah turunkan Tuhannya host. Yesus, Tuhan Turunin Yesus aja, sama host. Tuhannya Muhammad sama Udah bisa nggak? diam juga dia itu? Udah bisa diam dia, nggak bisa diam dari tadi gitu aja kerjanya. Orang gila dia nih, orang nggak waras. Diusir dari kampungnya gara-gara perkosa ayam. Jadi nggak usah dinaikkan. Saya tadi diskusi sama dia dan dia akui sudah banyak ayam tetangga mati gara-gara rudalnya. Oh, pantas kick. Namanya dia menuhankan dirinya sendiri. Jadi diblokir aja itu di komal-komal Islam, nggak usah dinaikkan. Kecuali dia sudah waras baru dinaikkan. Kalau masih gila kayak begitu nggak usah. Dia merusak Kristen karena dia dia bukan Kristen tapi keluar dari Kristen karena tidak percaya lagi kepada Yesus. Tapi ketika diskusi dengan kita, dia ngajak kita kepada keadaan yang sinting gila. Udah bisa lanjut nih, Bang? Iya, silakan. Mending yang kayak gini, teman kita, saudara kita yang kayak gini bagus. Silakan. Waktu Nabi Isa diangkat ke sorga kan? Iya. Naik. Siap. Itu kalau di Kristen itu ada pesan terakhir yang dia bilang. Iya. Itu dibilang bahwa dia suruh murid-muridnya ini kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Ya kan, Bang? Iya. Terus? Nah, karena setahu saya sebelum zamannya Nabi Isa itu khusus keselamatan itu cuma khusus bangsa Israel nih, tidak untuk bangsa yang lain. Iya. Terus? Nah, karena adanya Nabi Isa, terus dikasih amanat terakhir itu dikabarkan seluruh dunia, maka kita semua di dunia ini berhak memiliki keselamatan. Nah, menurut Smith itu bukankah itu salah satu Injil yang harus ini? Iya. Alhamdulillah seluruh dunia umat Islam itu sudah menerima Injil itu. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Dan di situ ajarannya adalah bahwa dulu Ya. Allah mengutus seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam, dan itu beritanya sampai ke seluruh penjuru bumi. Nah, bedanya dengan Kristen, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah mereka murid. Tapi faktanya bukan murid, justru menjadi hamba. Mereka mempertuhankan Yesus. Keliru besar. Harusnya menjadi murid itu ya menjadi pengikut. Ya, silakan. Oke, Bang. Apa namanya?
Smith ini Kristen, tapi Kristennya beribadah hari Sabtu nih. Iya. Tahu nggak bang? Iya, tahu. Nah, Oke. Nah, kenapa itu agama Kristen yang saya anut itu Kristen Advent namanya? Itu beribadah di hari Sabtu karena itu sesuai hukum Taurat. Iya, terus? Nah, berarti tidak salah dong kita ini sebagai Kristen, walaupun Kristen ya bang, tetap pelihara Taurat kan? Iya. Tetapi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bang. Gimana itu? Hukum itu Taurat kan yang Smith itu Smith pesan tadi pertama bahwa Nabi Isa turun nih, ya kan? Diturunkan Nabi Isa, pas dia mau diangkat disuruhkan kabarkan Injilnya ini kan, bahwa dia mengesahkan Taurat, berarti Taurat harus kita ikuti dong. Iya, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bang. Yesus pun mengakui Nabi Isa mengakui dalam Al-Quran, Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Di dalam kitab saudara Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Tapi ada kemudian orang-orang Farisi yang menjual Yesus ini ke non-Yahudi. Nah, itulah dia, sehingga muncul agama Katolik. Katolik pecah, muncul lagi Advent. Gitu, Bang. Jadi Advent itu bukan pecahan dari Yahudi, Advent itu pecahan dari Katolik. Iya, tahu saya. Nah, ini yang Smith jelaskan ini. Ya, silakan. Yang Smith maksudkan tadi, ini kan Nabi Isa disuruh kabarkan Injil ini ke seluruh dunia nih. Tentang apa yang dia kabarkan kalau begitu? Mau dikabarkan tentang Taurat, berarti harus kita ikuti Taurat dong. Kan belum zamannya Nabi Muhammad waktu itu. Bukan begitu. Jadi di Islam itu, Bang, tidak sah keimanan seorang Islam kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Jadi kami beriman kepada Nabi Isa, cuman iman kami itu ya sesuai dengan koridor kedatangan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bedanya dengan saudara, Anda mengimani Yesus seakan-akan itu Yesus untuk Anda. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Maaf nih bang, persepsinya beda mungkin. Ya silakan, memang beda. Ini bang, kan sudah dibilang Nabi Isa nih yang kasih suruh nih, ya kan? Kabarkanlah Injil ke seluruh dunia nih bang. Ya. Kok hanya khusus bangsa Israel? Harusnya Injil itu untuk bangsa Israel dong. Kita harus tahu. Coba Anda baca nomor 20-nya dari Matius 28 itu. Coba Anda baca. Apa bunyi dari nomor 20 dari Matius 28? Coba saudara baca. Iya, maksudnya Smith ini kan itu kan di Matius itu Nabi Isa masih di dunia nih, tapi setelah dia mau diangkat, ya kan dia titip pesan ke murid-muridnya bahwa kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Untuk apa kabarkan Injil ke seluruh dunia sedangkan itu khusus bangsa Israel? Jadi gini, Injil itu adalah hikmat yang didatangkan kepada Nabi Isa tentang ajaran Nabi Isa kaitannya dengan Taurat Nabi Musa kepada Bani Israel. Iya. Bukan kitab Lukas, Markus, Matius yang surah Paulus yang dimaksud oleh Yesus, bukan. Makanya dalam Matius 28 nomor 20 dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayo, mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Mana perintah Yesus agar kita menyembahnya? Mana perintah Yesus bahwa kita harus tunduk taat kepada Dia dan menyembah Dia? Enggak ada kan? Berarti ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya itu jelas. Perintahnya jelas. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan. Ini dia, Yesus berpesan kepada ke-12 murid yang agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Itu pesan Yesus. Maka murid-murid yang setia tidak akan mungkin ke bangsa lain. Iya, itu memang kalau masih di Matius nih. Kan Smith bilang itu masih di awal nih. Kan Smith yang Smith pertanyakan tadi kan dibilang tadi
setelah Nabi Isa mau diangkat ke surga. Ya kan? Mau diangkat nih. Dia titip pesan ke murid-muridnya, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Injil yang mana? Injil kan sudah dibilang tadi bahwa Injilnya Nabi Isa itu mengesahkan Taurat. Iya, itu dia. Berarti Taurat hanya untuk Bani Israel kan? Tapi untuk apa dibilang ke seluruh dunia? Sampaikan yang maksudnya di situ. Makanya disinilah kesalahpahaman saudara Kristen. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, dan Bani Israel itu bukan hanya ada di Yerusalem. Sudah berpencar kemana-mana. Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari kaum Israel itu sudah dihembuskan ke seluruh penjuru bumi. Maka murid-murid diperintahkan ke seluruh bumi itu untuk mencari domba-domba dari Bani Israel. Itu baru relevan dengan pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Satu, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israelnya ada di Papua, murid-muridnya harus ke Papua ngajarin bangsa Israel bahwa Yesus telah datang untuk kalian sebagai Mesias. Bukan pergi ke seluruh dunia, ke semua bangsa, tidak. Hanya kepada bangsa Israel saja. Coba Anda lihat pesan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 itu. Itu jelas hanya tertuju kepada Bani Israel saja. Makanya ajaran Anda itu tidak berasal dari Bani Israel, tapi berasal dari Katolik. Bukan orang Israel yang mengajarkan Anda untuk menjadi Advent. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan ke orang Indonesia, jangan ke bangsa Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang setia akan menerima nasihat gurunya. Dia tidak akan pergi ke bangsa Batak, ke bangsa Jawa, ke bangsa Makassar, tidak akan. Dia hanya pergi ke bangsa Israel saja. Pergi ke seluruh dunia, kenapa? Karena orang Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Itu maksudnya, Bang. Coba Anda lihat Advent ini. Ini Advent yang dirikan siapa? Orang Yahudi kah? Bukan. Orang Barat yang mendirikan Advent itu. Nah, sementara murid Yesus ada ke orang Barat? Tak ada. Orang murid Yesus itu orang Yahudi. Jadi andai saja Advent itu benar, maka keturunan dari ke-11 murid Yesus inilah yang secara turun-temurun menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk kemudian mengajarkan tentang Advent. Faktanya tidak. Advent baru didirikan 200 tahun yang lalu. Yesus sudah ada 2000 tahun silam. Mana muridnya kok terputus? Karena Advent ini adalah bukan agama. Bukan tentang agamanya nih. Kan Smith pertanyakan bukan tentang agamanya nih. Tentang kebenarannya, ajarannya ini yang Smith pertanyakan. Ya itu dia. Kalau tentang agama mah, Smith juga belajar tentang agama-agama. Ya, sekarang Itu begini. perlu juga dijelaskan di sini kan yang Smith pertanyakan ini tentang ajarannya Nabi Isa. Justru ajarannya itu tidak ada yang menyentuh non-Yahudi. Ada nggak ajaran Yesus menyentuh Yahudi, non-Yahudi? Kalau begitu yang dijelaskan ya berarti memang tidak. Ya tidak ada. Tidak ada. Berarti ini Bang. Berarti di zamannya Nabi Isa, dari zamannya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu belum ada agama berarti. Oh, Belum tidak ada bisa. agama yang benar. Begitu Agama, bukan kan? Agama itu hanya ada satu, yaitu ajaran millah yang lurus dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Adam itu sudah ada ajaran, sudah ada agama, tapi belum disebut. Kenapa? Karena pada saat itu baru mereka berdua. Tapi terkait dengan ketetapan, perintah, ketentuan Tuhan sudah ada pada mereka. Melanggar perintah Tuhan, kafir, kufur. Gitu. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim, sudah ada perintah, ketetapan, ketentuan. Lanjut kepada Nabi Musa, ada ketetapan, ketentuan. Sampai kepada Yesus, Isa, ada ketetapan, ketentuan. Itu agama itu. Makanya dikatakan Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Itu disempurnakan setelahnya. Kepada Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, ajaran para nabi itu sudah disempurnakan, yaitu salam, Islam.
Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab rancangan Islam. Makanya ajaran Islam itu merangkum semua ajaran para nabi. Itulah di Islam, di Al-Quran. Al-Quran datang untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Itulah Nabi Muhammad. Kalau Isa hanya kepada Bani Israel, Musa hanya kepada Bani Israel. Cakupan mereka itu dakwanya kecil, sempit. Nah, itu dia. Nah, cuman ya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu datang mengajarkan, kemudian mengajak ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan, yaitu Islam. Begitu saudara Smith. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Anda pernah baca tentang Matius 7:15-23? Iya. Bisa Anda uraikan itu ke saya pingin dengarkan. Maaf Bang, nggak enak juga saya kalau begitu. Nggak apa-apa, saya ingin tahu dari saudara saya yang Advent. Kalau saya nih Bang, kalau tentang kitab nih, masih mending bicara perorangan lah Bang. Kalau tentang ajarannya ini kan, itu mencakup umum nih Bang. Tapi kalau mengandung tentang kitab itu menyinggung lah setidaknya. Bukan. Di situ di Matius 7 nomor 15 Yesus berpesan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Dari ajarannya, karpos, bisa kamu lihat mereka. Hasil dari pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Dan pada waktu itu Yesus mengatakan, aku akan mengatakan terus terang kepada mereka nanti, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, bagaimana tanggapan saudara Niki? Yesus sudah memberikan warisan seperti itu. Apa Anda tidak merasa gitu? Silakan. Ini Bang, kalau bilang berasa tentang ajarannya ini miris, ya kan? Kurang lah istilahnya, Smith itu kurang. Ada yang kurang. Kenapa Smith cari paham ke agama yang lain itu? Karena Smith rasa ini kurang, masih ada yang kurang ini. Belum lengkap lah istilahnya. Dari ajarannya. Ya, jadi maksud saya gini Bang, di dalam Al-Quran kan jelas innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau di Al-Quran orang Kristen itu sudah pasti kekal di dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan Kristen. Nah ternyata Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kristen itu juga adalah penghuni neraka. Ini yang saya mau tahu dari saudara. Kok tidak ada rasa gentar gitu setelah membaca data itu? Terdapat di mana itu Bang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Nggak pegang Alkitab saya. Di Matius 7 itu sangat jelas diterangkan di sana bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Jadi ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan nasihat Yesus kepada Kristen. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari ajarannya kamu bisa mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik.
Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak mungkin kemudian pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan kalau pohon yang tidak baik ini dan buahnya pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kata Yesus, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat dan mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Ini jelas ini. Dan ini buah ini noise di mana ini ya? Buah-buah ini hanya diadakan dan dilakukan di dalam agama Anda. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama yang Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat atau meramal pakai nama Yesus. Itu hanya ada di Kristen. Berarti buah dari pengajaran nabi palsu itu bisa dilihat dari agama Kristen. Karena di agama lain tidak ada begitu. Dan Yesus mengatakan pada waktu itu aku akan mengusir mereka semua dan mengatakan kepada mereka, kalian adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ngeri ini bang, ngeri, sadis. Al-Quran mengatakan, oke lah kalau Al-Quran Anda tidak beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, mereka berada di dalamnya selama-lamanya, kekal. Ini bang, kalau tentang buah nih, berarti semua orang Islam itu baik dong? Yes. Kenapa? Karena ketika umat Islam itu kemudian melakukan pembuatan kemudian dan dosanya itu mereka tidak bukan menyekutukan Allah, tidak masuk ke dalam ajaran nabi palsu. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Semua mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan keluarganya. Bagaimana dengan dosa-dosanya wahai Bang Zuba? Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 60, orang Islam yang kemudian punya dosa lalu bertobat kepada Allah, lalu beriman kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak sedikit pun dizalimi. Itu. Mereka punya warisan. Warisannya umat Islam itu bukan tanah, bukan mobil, bukan rumah, tetapi warisan daripada umat Islam itu adalah surga. Di mana tertulis? Surga Firdaus. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mendirikan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berbuat cabul, tidak berbuat zina. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, ulaika humul warithun, mereka itulah umat Islam yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu warisan surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi pembeda antara saudara dengan saya punya warisan surga. Kalau namanya warisan itu hak mutlak, prerogatif milik orang per orang. Ketika sudah dijanjikan oleh Allah warisan, itu hak, tidak bisa diganggu. Sedangkan saudara juga punya warisan, tapi warisannya neraka. Matius 7:15 sampai 23 itu makanya saya katakan ngeri. Nah, pertanyaannya kepada saya oleh saudara-saudara muslim, Bang Suma, Anda sudah berapa kali kemudian Anda menyatakan itu, menyampaikan itu? Berapa kali kemudian Anda mengarahkan teman-teman Kristen untuk memahami bahwa mereka adalah orang yang akan diusir ke neraka? Di kitabnya sendiri, ucapan dari Yesus sendiri. Tapi kenapa Bang Suma mereka tidak ngeh? Kenapa mereka tidak bergeming? Kenapa mereka tidak menyadari itu? Saya menjawab apa? Karena Al-Quran mengatakan fi qulubihim marada fazadahumullahu marada.
walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Sebab di dalam hati mereka itu ada penyakit. Karena mereka tidak mau sembuh dari penyakit itu, maka Allah menambahkan penyakitnya di dalam hati mereka hingga mereka mendapatkan siksaan yang amat pedih. Sudah tahu tertulis ada janji Yesus untuk mengusir orang-orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen? Karena hanya orang Kristen di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, kuusir setan. Nah itu pendeta-pendeta bangga dengan mengusir setan pakai nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan, dari buahnya, dari hasilnya kamu bisa melihat pengajaran nabi palsu itu. Apa itu? Memanggil Tuhan kepadaku, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mereka bahkan bermujizat pakai namaku, nama Yesus. Namun pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa tidak disadari? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena iblis telah menjerat mereka dengan tipu daya. Demikian Bung, silakan. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Selamat malam Bang Juma. Malam saudara Esau, saudaranya Yakub. Ya. Baik, mungkin saya sedikit mau menanyakan sesuatu yang memang ya prinsip, karena di keimanan kami sebagai seorang Nasrani ya. Sebagai informasi awal mungkin ya, kami menyebutnya adalah Isa the Masih sebagai guru atau pimpinan atau utusan yang ikuti oleh kaumnya di Nasrani. Nah, artinya ada beberapa narasi yang memang sepaham dengan Muslim. Kalau dengan Kristen beda ya mungkin. Kalau pemahaman antara Nasrani dan Kristen itu jelas, karena kalau kekristenan itu kan menganggap berkitaban dari Bible atau Evangelion yang dikanonikan. Tapi kalau Nasrani tidak, seperti umat sebelah atau Kristen yang menyatakan bahwa Isa the Masih itu adalah seorang utusan atau guru bagi pengajaran kami. Yang ini saya menanyakan, katanya ada beberapa penyelesaian yang di Injil kami yang senapas dengan contoh. Karena yang saya pahami, Islam mengoke Injil itu kalau ada kebenaran dari perkataan di Injil tersebut. Seperti di Injil Thomas yang mengatakan bahwa salah satu keajaiban Isa the Masih adalah bisa membuat burung dari tanah Muslim sendiri. Dan di narasi satu ayat Quran itu ada yang menanyakan begitu. Kalau di Kristen itu tidak tercantum. Yang saya bertanyakan adalah salah satu Injil di Filipus yang menyatakan bahwa Isa the Masih itu adalah menikah. Sementara saya tanyakan kepada pihak Muslim yang ada di sekitar sini bahwa kebenaran ini ternyata sama, bahwa Isa the Masih itu belum menikah, bukan pernah menikah. Tapi kalaupun menikah, ini yang saya pahami adalah jadi kontradiktif gitu antara dua hal ini. Begitu mungkin Mbak Juma yang saya pertanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya Bang boleh diulang? Bisa diulang? Ya, tentang di Injil Filipus Pak yang menyatakan bahwa Isa the Masih itu adalah menikah. Filipus ya, 4:9 ya. Iya betul. Tapi secara harfiah saya tanya beberapa ustaz di sini yang mengajar agama Islam bahwa ya, Isa Al-Masih yang mereka juga sama dengan sepaham dengan kami itu tidak pernah menikah. Nah, kemungkinan yang saya tangkap adalah dia itu menikahnya itu nanti di kedatangan yang kedua di akhir zaman. Itu versi dari Injil kami ya Bang Suma. Mungkin sama penjelasannya, ada keselarasannya di mana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menerangkan kemudian
dengan pernyataan dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qabli wa ja'alna lahum azwaja wa zurriyah. Jadi penekanannya di situ adalah istri ya, atau menikah. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi isnillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Nah, di sini sebagian ulama kemudian mentafsirkan sesuai dengan yang saudara sampaikan, bahwa Nabi Isa nanti menikah untuk yang kedatangannya yang kedua. Itu clear, tak ada masalah di kami, internal kami. Nabi Isa menikah ataupun tidak menikah sama sekali itu tidak memberikan efek pada iman kami. Hanya saja yang kami tahu sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia menikah mah itu wajar. Karena dia Nabi, dia Rasul, dia manusia, dia makhluk, dia ciptaan, dia utusan, itu wajar. Hanya pembanding daripada data-data yang ada di dalam Al-Quran kemudian itu adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Allah memberikan informasi awal tentang Rasul yang ada sebelum beliau. Walaqad arsalna min qablika fi si'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Mereka selalu mengolok-olok Nabi itu. Nah, sinyal ini kami dapat di kitab Kristen teman kami Kristen. Apa itu? Adanya upacara di mana Yesus kemudian diciumi kakinya, diminyaki rambutnya oleh wanita yang bukan mahramnya, yaitu Maria Magdalena. Ini penghinaan sebenarnya. Kenapa? Bagi Yahudi yang bukan mahram itu sudah jatuh kepada persinahan. Apalagi sampai kakinya dicium, apalagi rambutnya disentuh dengan diminyaki, seakan-akan ini adalah prosesi pernikahan. Wallahu alam, apakah itu betul-betul nikah atau hanya seperti yang diterangkan Al-Quran, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Karena memang di dalam kitab yang Anda pegang tak ada satupun rasul nabi yang diutus tanpa diolok-olok. Nabi Lut, Nabi Daud, bagaimana diceritakan Nabi Nuh dan seterusnya. Banyak rentetan yang aneh-aneh di dalam kitab yang Anda pegang tuh. Jadi Al-Quran mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada nabi, tak ada rasul satupun di antara mereka pasti diolok-olok ketika ia datang. Termasuk Nabi Musa diolok oleh mereka, Nabi Daud diolok, Nabi Salomo diolok, Abraham apalagi diolok juga tuh. Dikatakan istrinya menikah 2 kali pada saat kemudian beliau Nabi Abraham alaihissalam masih sah sebagai suami. Diceritakan di situ Siti Sarah menikah dengan Fir'aun. Berarti 2 suami dalam waktu yang bersamaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau terkait dengan nikah, tak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan Nabi Isa kemudian menikah. Tetapi ketika berbicara mengenai Ar-Ra'd ayat 38, di sini terkait dengan Nabi Isa, dan banyak yang kemudian mentafsirkan bahwa Nabi Isa menikah nanti datang kedua kalinya. Demikian. Baik, sepakat Bang Yubang gitu ya. Literasi dari Injil ini yang memang pihak Kristen menyebutnya kanonik ini memang tidak terpakai oleh mereka, tapi memang dasar di Injil inilah yang kebenaran yang ada sesuai dengan histori apa yang terjadi di masa lalu, di masa beliau masih hidup. Karena secara mata rantai riwayat apa yang ditulis oleh Injil Filipus, baik Injil Thomas maupun Injil Maria atau Injil Barnabas, itu sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi dekat pencatatan apa yang beliau itu informasikan terhadap pengajaran untuk satu mengimani satu Tuhan, yaitu ya Elohim itu ya. Jadi artinya pewahyuan yang memang disampaikan oleh Isu the Mesias itu memang selaras apa yang dijadikan Muslim, terutama di dalam
pengimanan kesejarahan di masa lampau beliau. Kedua, artinya dari beberapa Injil yang memang disebut apokrif ini ada keselarasan di dalam hal pengimanan kami, terutama di dalam kesejarahan beliau yang kami sesuai dengan Injil di Injil Thomas atau Injil Barnabas mintakan bahwa dia itu adalah diselamatkan. Kalau di hadis Al-Quran itu kan diserupakan. Tetapi ada satu ayat yang ambigu bagi saya yang memang membingungkan di Al-Baqarah 91 yang semua nabi dinasihati atau terjemahan terakhir itu semua nabi Israel itu dibunuh. Sedangkan kita tahu bahwa sejaman dengan Isa Damasio itu ada Zakaria dan Yohanes atau Yahya yang secara sejarah juga pihak Muslim mengakui bahwa itu dibunuh oleh pihak Israel. Bagaimana coba menjelaskan tentang ayat itu, Pak Juma? Di mana, Bang? Al-Baqarah 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ah wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Itu ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman? Jadi yang dimaksud di sini, Bang, bukan Nabi Isa, tetapi nabi-nabi yang datang kepada mereka kemudian memang itu banyak yang mereka bunuh. Bahkan itu di dalam Alkitab saudara sendiri dikatakan bahwa mereka ini adalah keturunan dari nabi-nabi, keturunan dari orang-orang yang gemar membunuh nabi-nabi. Contoh misalnya dalam Yehezkiel ya, di situ diterangkan kemudian Yehezkiel 16 nomor 2 sampai nomor 3. Kalau saya tidak salah ingat dikatakan bahwa hai manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem tentang perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Jadi itu seruan daripada Elohim. Katakanlah demikian sebagai firman Tuhan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu adalah orang Heti. Berlanjut data-data itu kemudian mereka dikatakan sebagai pembunuh para nabi. Perbuatan-perbuatan keji Yehezkiel inilah kemudian yang dikatakan sebagai ajaran yang gemar membunuh nabi-nabi terdahulu. Bahkan kalau kita melihat di perjanjian baru pun itu disinggung. Misalnya di dalam Matius 23. Celakalah kau hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang yang soleh. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi tersebut. Jadi memang mereka ini adalah orang-orang yang gemar membunuh para nabi. Di dalam Matius 23 nomor 37 juga diterangkan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Bahkan Lukas 11:47 juga menerangkan hal yang sama. Mereka adalah pembunuh nabi-nabi. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh nabi-nabi tersebut. Lukas 13 juga menceritakan hal yang sama. Jadi mereka memang diceritakan bahwa mereka ini adalah keturunan yang gemar sekali membunuh dan memperolok-olok para nabi. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Benar ya, 991 ya, Al-Baqarah itu yang mengatakan itu. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Iya, karena Rasulullah itu bertanya. Oke. Seperti itu, Pak. Tapi kan di situ ada Zakaria dan Yahya juga yang memang pihak Muslim mengakui bahwa dia dibunuh oleh pihak Israel itu, orang Yahudi. Sedangkan dua nabi juga adalah sejaman dengan Isa Damasio. Iya, Zakaria dan juga Yahya. Dan kalau saya lihat di dalam Markus 1, di situ diceritakan memang Yohanes Pembaptis, Yahya ini juga ditangkap kan? Ada kan di sana Ya, di Markus 1? Iya. Berarti ayat itu memang bukan termasuk Isa Damasio, hanya dua nabi itu yang diceritakan. Karena tidak spesifik ada nama-nama yang dibunuh kan ya Bang juga.
Kalau kita ini menceritakan tentang kedurhakaan orang-orang Yahudi. Karena kenapa? Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi itu memang gemar melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi. Nabi Musa pun ya itu kemudian nyaris. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa pembunuhan terhadap nabi-nabi itu adalah memang sudah satu paket dengan mereka, memperolok-olok dan seterusnya. Nah, sedangkan nabi yang dimaksud di dalam ayat ini itu tidak dijelaskan bahwa nabi yang dimaksud ini nabi ini dan seterusnya, nggak ada disebutkan. Di tafsirannya pun itu tidak diterangkan siapa nabi yang dibunuh. Ini Gurunda, ayat itu, ayat Al-Baqarah itu dikonfirmasi oleh 1 Tesalonika 2 nomor 15. Oh ya, coba dibacakan deh. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi katanya, dan telah menganiaya kami. Itu dibilang. Jadi memang apa ya? Memang aksioma atau kenyataan yang sudah disepakati oleh Kristen dan Islam kalau Yahudi itu pembunuh para nabi. Cuman belum tahu siapa aja nabinya. Tapi di Al-Bidayah wa Nihayah ada kayaknya. Lanjut Gurunda. Iya. Yang dibunuh, tapi kalau Tuhan yang dibunuh kan bisa nggak? Jaringan saya. Oke, lanjut. Ya baik, karena dari Injil kami ya yang memang dianggap avokat oleh pihak Kristen, sesuai dengan apa yang ada di Injil Barnabas maupun Injil Thomas, bahwa Yesus dan Masih itu ada diselamatkan, Bang Juma. Yang saya tahu bahwa kesepahaman ini ada di Anisa, di situ diserupakan. Perbedaan hanya satu masalah diksi, tapi kontradiktif dengan ayat yang 9 Al-Baqarah 91 itu. Apa makanya saya keterangan, karena ayat 91 itu kan perlu penafsiran yang jelas, karena ambigu tidak secara spesifik menyebutkan nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi begitu. Iya. Jadi kalaupun ditafsirkan termasuk Nabi Isa, di ayat ini tidak diceritakan seperti itu, tafsirannya pun tak menceritakan itu, Bang. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi? Ya, nabi-nabi dimaksud di sini ya nabi-nabi yang memang dibunuh oleh Bani Israel, yang mana nabi-nabi itu tidak diceritakan sepenuhnya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, telah berlalu beberapa nabi setelahmu, sebagian kami ceritakan kepadamu dan sebagian tidak diceritakan. Itu kata Al-Quran. Seperti itu, Bang. Ya betul, karena kalau saya merujuk kepada Mazmur di mana dikatakan bahwa Yesus dan Masih itu adalah pasti diselamatkan, tidak mungkin dicelakakan, apalagi mati terkutuk. Jadi artinya keselarasan untuk kesejarahan dan kesepahaman antara Nasrani dan Muslim untuk penyaliban ini itu tidak ada, karena cerita Nasrani itu stop waktu beliau itu diangkat ke langit kedua. Nah, cerita ini berkembang itu ada dua pihak yang saya tahu, Yahudi dan Kristen, yang mendramatisir bahwa adanya penebusan dosa. Pemandangan inilah yang memang saya sebenarnya tidak mau tahu, tapi kalau saya dengar dari beberapa informasi di Bang Juma yang memang menarasikan juga mengambil dari kitab mereka, karena memang secara literal di Quran pun tidak diceritakan, karena yang saya pahami itu adalah semuanya diarahkan di satu ayat itu semuanya keraguan-raguan gitu, siapa yang disalibkan gitu. Iya betul. Penyuma. Iya, silakan lanjut. Aku Esau ini Nasrani apa Bang Esau? Nasrani beliau katanya. Oh, Nasrani. Siap. Kalau pendapat Nasrani itu apakah percaya juga sebagaimana pendapat Kristen Barat begitu, mengatakan bahwa anaknya Maria itu Yesua Mesia itu mati tersalib?
Apa Anda sependapat atau tidak, Bang? Itu aja sih yang mau nanyain sebelum lanjut. Iya, baik. Nama aslinya sesuai dengan literat atau Isa Masih itu adalah seorang orang Ibrani ya, yang bersuku Nasrani atau Nazaret. Di mana dikatakan di situ adalah bahasanya penutupnya adalah bahasa Suryani. Secara tulisan memang sama dengan huruf Arab. Literasi informasi yang memang dikatakan oleh orang Kristen, Yesus itu tidak, atau Isa Masih itu tidak disalib, diselamatkan, dan proses penyaliban itu memang ada. Begitu sih kalau pandangan dari kami dari seorang Nasrani. Oke, jadi Anda sependapat yang ada di Al-Quran dong kalau begitu ya? Iya betul, makanya saya tanyakan ayat 9 Al-Baqarah 91 itu yang kontradiktif dengan Anisa yang tadi saya tanyakan ke Bang Juma. Udah paham, silakan Bang Juma dilanjut lagi. Sorry, motong. Ya. Jadi kalau saudara kita ini kemudian menggunakan Injil apokripa, kan itu memang tidak diceritakan sebagai Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan, kan gitu ya. Artinya ya sah-sah saja Anda menggunakan data-data itu karena kedudukannya sama dengan data-data yang lain. Bahkan kurasa lebih absah. Kenapa? Karena di dalam pengajaran Kisah Para Rasul, ya Lukas lah, di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan di situ bahwa salah satunya Yesus mengajarkan kemudian kepada Filipus tentang Injil Allah di dalam Markus 1 Yohanes 1 nomor 38 kalau nggak keliru saya. Di situ kemudian dikatakan Yesus itu memanggil Filipus. Filipus ini dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu. Ya, 43 di dalam Yohanes 1 nomor 43. Di situ Yesus memanggil Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Nah, mereka ini kemana? Setelah dipanggil Filipusnya, mereka kemudian pergi ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil Allah di situ. Nah, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, dari pemberitaan ini harusnya orang yang kritis mencari Injil Filipus, karena Injil Filipus inilah yang kemudian punya legalitas dari Yesus itu sendiri. Karena dia yang memanggil Filipus bersama mengajarkan Injil Allah dan Injil Yesus. Saya kira begitu, Bang. Iya betul. Memang Kristen ini aneh ya, Bang Juma ya. Iya. Karena mereka dari barat. Yang saya gini kan, intinya begini. Kami ini sebut apokrif, Injil apokrif. Contoh, tapi mereka juga mengambil beberapa narasi yang diambil dari Injil apokrif. Di dalam surat Judas pasal 1 ayat 1, di mana ada narasi seperti ini. Tuhan akan datang dengan berubah-ubah orang kudus atau orang-orang suci. Nah, sementara ucapan itu adalah ucapan dari Injilnya kitab Henok. Anda tahu sendiri, Henok itu adalah salah satu yang diapokrifkan, tapi mereka pakai juga. Itu yang saya membuat bingung. Apalagi dengan dikanonisasi dengan serta surat Paulus yang memang bagi saya sangatlah aneh. Ada beberapa yang bahkan yang paling aneh lah membacakan hukum Taurat. Itulah yang membuat saya sukar dipercaya dengan narasi yang seperti itu. Mungkin itu Bang Juban. Iya, benar. Saya sepakat dengan Anda. Dan apa tolak ukurnya bahwa Injil apokripa ini kemudian salah, yang dikanon yang benar? Ya, siapa yang punya wewenang kemudian untuk menentukan yang benar yang salah? Apa kapasitas beliau? Kan gitu ya. Apa kapasitas beliau mengatakan Injil ini yang benar, Injil ini yang salah? Kan tidak ada. Dan yang menjadi tolak ukur
mengatakan benar salahnya itu apa? Karena kalau kita melihat kitab kanonik ini, ya justru bukan tulisan orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus. Mereka tidak memiliki legalitas. Berbeda dengan Filipus, berbeda dengan Barnabas, berbeda dengan Thomas, dan seterusnya. Nah ini Markus, Yohanes, siapa lagi? Kitab Matius, Yohanes, kitab Yohanes, kitab Lukas, dan kitab Markus ini bukan, tidak pernah diceritakan mereka ketemu Yesus, tidak pernah. Iya betul. Yang saya tahu Lukas itu adalah santo. Matius juga santo ya, yang memang secara dahulu itu mempunyai beberapa murid yang merangkum sebagai rupa di dalam konsili itu dengan satu-satu dahulu atau pendeta-pendeta zaman dulu yang mungkin Bang Iwa tahu lah artinya konsili ya, saya juga tidak paham bisa menyelarakan ke sana. Bahkan kami dibidarkan, nah, itu jadi masalah. Yang penting keselarasan dalam pengimanan di dalam Injil ini ternyata kami diakui oleh pihak Muslim. Begitu mungkin yang saya bisa utarakan. Iya, betul. Begitu juga Paulus mengatakan begitu heran kamu berpaling kepada Injil-Injil lain yang lain daripada yang Paulus beritakan. Jadi memang pada masa Paulus banyak Injil yang kemudian bertebaran pada masa itu. Ini ada guru kita nih, Kanda Haji Rahman. Sambut dulu ya dokter. Assalamualaikum dok, Dokter Rahman. Beliau menjauh mungkin. Assalamualaikum dok. Ya nggak apa-apa dia mau. Oh, begitu Anda kitabnya apa ya? Boleh nggak tahu kitab Anda yang Anda pegang apakah sama dengan mereka? Tidak, apokripa kayaknya beliau. Coba Bang Esau silakan Bang, lanjut lagi sama Bang Juma. Ya monggo Bang. Ya betul. Pengimanan kami itu beda dengan Kristen ya. Memang satu buku gitu. Tidak kalau kami banyak karena ada 12 yang memang mencatat pewahyuan. Mereka kan belum tahu ya Injil itu adalah oral sifat yang dicatat oleh murid-muridnya. Nah inilah yang kami maksud. Sementara mereka itu bilang apokrit. Jadi mungkin istilah yang tenarnya apokrit, tapi sebenarnya bukan apokrit. Justru original Injil ini yang sebenarnya Injil. Begitu. Komunitasnya banyak di Indonesia, Bang. Orang-orangnya maksud saya. Ya baik, Bu Juma. Seperti tadi Bang Bu Juma bilang bahwa terjadi eksodus besar-besaran Hawariun, murid-muridnya ke seluruh dunia. Yang saya tahu bukan di Papua, Bang Juma. Yang di Asia Timur yang terbanyak itu adalah antara Sulawesi dan Pulau Maluku, atau tepatnya di Ambon. Nah, seiring dengan kristenisasi, beberapa rabi kami itu lari ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa mungkin juga tahu lah beberapa yang top-top yang tahu di sini seperti Ahmad Dhani, Yakob, Marini. Ada satu lagi siapa yang saya pernah dengar itu Billy. Nah, memang ada yang masih mempertahankan dengan keyahudiannya, kami mempertahankan kenasraniannya. Tapi jujur aja komunitas Nasrani kecil kalau di Jawa Barat ini. Begitu. Iya. Oke, Bang Handi itu Ya. Kanda kita sudah monitor. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nggak keluar suaranya dok. Ya, kayak tidak tersambung. Bagaimana caranya ya? Bisa Ya sambung? udah ini dok, udah dok, udah. Iya. Si sambun nih dok, si sambun nih. Disambung nih, tapi kalau pada saat saya tutup itu nggak nyambung. Saya harus buka di apa itu? Ini udah normal sekarang dok, udah normal. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi makasih banyak Bang Suma dan seluruh saudara-saudaraku. Alhamdulillah kalau ada pemahaman-pemahaman seperti ini, saya dengan Bang siapa, Bung siapa ini tadi? Esau. Iya Esau. Ini alhamdulillah begini. Tinggal selangkah saudaraku, ini sudah kita saudara seiman. Artinya dengan pemahaman-pemahaman saudara seperti ini, ya iman hati Anda sudah terbuka sedikit, tinggal dibuka full.
Pikir gitu ya, saudaraku. Iya, Dok. Makasih, Dok. Kalau gitu saya masuk ke penekanan ya, Bang Juma ya. Iya Bang. Esau kalau Anda Nasrani is oke aja. Tapi kita kan paham ya, Yesua Amasya itu kan kalau Anda mengikuti Yesua Amasya is oke. Menurut dokter Bang Juma ya selangkah lagi. Kalau boleh penekanan gini loh Bang, nanti dibahas. Bagaimana kan kita paham Yesua Amasya itu mengajar itu kan dalam tempo yang singkat 3 tahun. 3 tahun setengah lah begitu. Kira-kira cukup memadai nggak sih kalau Anda ikut Yesua Amasya itu? Cukup memadai nggak sih bisa menuntun Anda dalam kehidupan sehari-hari, terutama abluminallahnya atau bagaimana beribadah kepada Sang Pencipta begitu? Silakan Bang Esau dulu baru ke Bang Juma. Silakan Bang Esau. Ya. Karena kita menyembah satu Tuhan, yaitu Elohim. Dan kita beribadah sesuai apa yang diajarkan oleh Isa dan Masih. Ya kita lakukan secara secara yang diajarkan begitu. Kedua, untuk masalah syariat, jujur, apa yang dikatakan Taurat itu yang diakui. Karena yang saya pahami, Taurat dan Injil adalah penyempurna Taurat. Apa yang diselewengkan, bukan berarti Taurat itu salah, tidak. Ada beberapa yang diselewengkan, terutama dari informasi tentang kesyariatan. Nah, hal-hal hubungan dengan beberapa pengimanan kami terhadap Muhammad itu memang di Injil itu ambigu Bang Juma. Kenapa? Karena ini sifatnya nubuat, terutama di Ulangan 18:18 yang memang ini jatuhnya ke siapa? Saya juga kurang paham. Apakah ke Yusak bin Nun, apakah ke Ahmad, apakah ke Yesus atau Isa di Masih? Kalau Isa saya tidak yakin karena dia masih orang Israel begitu. Terus lagi nih Bang, sebelum ke Bang Juma, apakah bagaimana cara ibadah Anda kah begitu ya? Apakah identik ke Yahudian atau Anda meniru-niru Islam atau Anda ambil tengah-tengahnya, ada cara lain seperti apa Bang? Silakan Bang. Ya, maaf untuk itu karena saya monitor sini, saya takut kena report. Saya tidak bisa menjelaskan secara ini. Kalau ke tefila atau Anda bilang sembahyang, kami melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Isa dan Masih, begitu aja. Bagaimana begitu? Kami berlakukan 1 hari 5 kali pun sama. Begitu. Dan juga tangkapan? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah 157, di situ Allah menerangkan kemudian alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlalan lati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wattaba'un nurah ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, yaitu orang yang mengikuti nabi atau rasul dari nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang mereka dapati tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat baik dan mencegah mereka untuk kemudian kepada hal-hal yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan yang membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menolong ajaran Nabi Muhammad, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kemudian datang menyeru kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum an katsiran mimma, kata Allah di situ jelas, ishaq ma qaumu ayyab yabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum, dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada